Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi maqil ayatil bayinat kadzalika ummatan wasatan litakunu syuhadan nas yakuna rasul alaikum syahida wa qala idan ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun wa atasimu billahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wa qala aidan ud'u ila hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan inna rabbaka wa'indallahi sabili wa huwa 'ala bil muhtadin wa qala Rasulullah ittaqillaha thumma kunta wa atbi'il hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan sadaqallahul azim wa surkal syahidin wa syahidin alhamdulillahi alamin. Pertama-tama saya mengucapkan sekalian untuk senantiasa menaikkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih pertemukan kita. Nah, saya bertanya-tanya apakah saya pertemuan terakhir dengan antum ini karena usia sekarang sudah mau 72. Nah, mudah-mudahan masih bisa Allah berikan kita umur yang panjang. Mas 72. Salawat dan salam semoga Nabi besar Muhammad SAW bahkan keluarga sahabat sekalian. Yang saya hormati ketua panitia dan seluruh karena yang di Magister ketua panitia, jadi saya duluan ketua panitia yang saya hormati. Ketua panitia ada panitia tidak bisa jalan ini, iya toh. Jadi yang tertinggi di sini adalah majelis ketua panitianya dan seluruh. Kalau tidak ada ketua tidak bisa jalan ini. Baru saya hormati ketua Sanatul Ummah, Bapak Ustaz Yusri. Yang saya hormati anak muda mewakili Pemimpin Agama Kabupaten Poso, yang saya hormati mewakili Kesbang Kabupaten Poso Bapak Muhtar, yang saya hormati itu saudara saya ini baru datang juga Ustadz Ansari, lama baru ketemu, alhamdulillah. Antum semua ikhwani yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf karena usia saya ini sudah matahari tenggelam. Jadi tinggal mau duduk. Kadang-kadang duduk pun kalau lama ada yang angkat saya bisa pergi seperti ini. Nah, inilah keadaan saya. Tadi mana pernah kurang sehat juga, tapi karena dulu pernah saya seperti juga di akhirat istilah wasatiyah. Oleh karena itu, 19 kali deh kalau saya duduk, bukan di sini kita yang saya lihat masih ada yang lagi punya ilmu wawasan dari saya, cuma mungkin dianggap karena tua, ketuaan saya, tapi kalau ilmu mungkin tidak ada sama saya. Juga begitu juga ketua ini sudah 3 periode. Mau suruh ganti, dia bilang ke orang tua. Nah, berarti saya ada ke orang tua sehingga dikasih lagi materi seperti ini. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Saya awali kenal pantun, cakap. Burung terkukur hingga lidahan. Kalau bersyukur, insya Allah Allah tambahkan. Amin. Ikhwani yang saya muliakan, bahwa kita masih terasa hangat. Kurang lebih 1 bulan kita ditinggalkan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, penuh kasih Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Kita masih bersama-sama melaksanakan berbagai kegiatan ibadah dan muamalah, salat tarawih berjamaah,
ada tadabbur Al-Quran, zakat, infak, itu tahun kemarin. Tapi saya bertanya, apakah kita masih bisa 27 bersama-sama seperti mungkin ada duluan panggilan Allah, termasuk saya mungkin. Kalau saya merenungkan orang tua kita akan kasih menangis. Kemarin saya disuruh baca doa, tidak bisa baca doa, kena. Itulah banyak sejarah-sejarah yang hajatan yang penuh dengan kisah-kisah kehidupan. Namun tentunya saja bulan suci Ramadan itu dia mengembalikan kita. Bagaimana kebiasaan di bulan suci Ramadan kita lakukan terus, sehingga nilai-nilai bulan suci Ramadan tidak berakhir begitu saja. Tidak berarti bulan suci Ramadan hanya sekedar kewajiban kita, tapi bulan suci Ramadan sebenarnya kita ditempa, kita dididik Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan diri menghadapi sebuah bulan kenaan. Itu sebenarnya intinya. Jadi satu bulan itu Ramadan kita hanya tarbiyah Allah, dididik Allah. Bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita? Sebab sekarang ini khusus poso, saya ketemu dengan poso ini ranking 3 narkoba. Antum semua ini, saya dengar tadi nih JI sudah bubar, tapi kalau saya tidak bubar, JI jaga Islam, ya kan? Jamaah Islamiyah, tapi saya JI tetap ada, jaga Islam. Jaga Islam. Kita bisa mengikuti arus globalisasi, tapi kita tidak terbawa arus globalisasi. Itu intinya. Kita bisa mengikuti NKRI bersama, tapi kita ada hal-hal yang prinsipil. Tentunya umat Islam harus istiqamah. Ini prinsip. Moderasi beragama, ya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah, lakum dinukum, ini kan prinsip. Nah, oleh karena itu kita Ramadan sampai Ramadan ini kita istiqamah. Tentunya kita lanjutkan apa nilai-nilai Ramadan yang terbaik, apa nilai-nilai kita oleh Ramadan seperti ibadah, beramal saleh, silaturahim. Ini perlu. Saya tahu persis memang, saya dulu dengan hajatan tahu persis antum semua. Oleh karena itu, ayat saya bawa tadi dalam surah Al-Baqarah 3, wa kadzalika ummatan wasatan. Demikianlah Allah menjadikan kamu semua umat pertengahan. Ummatan wasatan, umat pertengahan ini adalah umat tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Umat wasatan, tengah-tengah. Litakunu syalan nas, kamu jadi saksi kepada seluruh manusia. Wa yakuna rasulakum syahida, dan Rasulullah ada jadi saksi perbuatan manusia itu. Insya Allah kita semua ini tetap terjaga nilai-nilai Islam. Namun pun dalam bingkai negara tanpa pilar kan, Undang-Undang 45, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ini adalah dasar berbangsa dan bernegara, bukan dasar agama. Hanya ada nilai-nilai agama di sana. Ya, sekali lagi, 4 pilar itu adalah dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bukan dasar agama. Cuma nilai-nilai agama itu ada di sana. Misalnya Pancasila dulu orang tuh pendahulu kita ada 7 kata dihapus. Ketuhanan Maha untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihapus. Kenapa begitu
pendahulu kita menjaga persatuan ini. Nilai. Kalau kita bahas yang esa ini, yang punya esa itu hanya Islam, sesuai dengan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakan esa. Nah, itu nilai. Allahus Samad, tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak berada dan tidak peranahkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada. Jadi kita lihat nilai-nilai dalam Pancasila itu ada nilai agama, tapi bukan agama, bukan dasar agama. Ini perlu kita klarifikasi sehingga betul-betul kita mampu memahami tentang NKRI ini. Undang-Undang 45 pasal 9 ayat 2, negara menjamin bagi pemeluk untuk bebas melaksanakan keyakinan agamanya masing-masing. Jadi negara kita ini bukan negara agama, bukan negara sekuler. Nah, negara kita negara Pancasila, tapi dijamin oleh Pancasila bahwa 1920 ini ada kitab dibebaskan melaksanakan syariat Islam tentang ibadah haji. Nah, inilah sebenarnya tadi nilai-nilai puasa Ramadan ini kita jaga terus sehingga insya Allah kita masuk kepada, saya dikasih materi ini, makanya saya jawab acara hari ini tema silaturahim umat pilar kekuatan NKRI. Silaturahim, apa silaturahim? Menjaga kasih sayang, menghubungkan kasih sayang antara kita. Silaturahim. Umat kita semua ini. Bagaimana kita umat? Wal takum minkum ummatun yad'u lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna. Antum kamu semua ini adalah sebaik-baik umat. Ukhrijatil nas, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kita menyuruh pada hal yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah hal yang munkar, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Oleh karena itu, mari terus kita lakukan silaturahim. Saya ingat tadi ini dulu pernah memang saya ikuti ini acara majelis taklim pindah-pindah. Pernah dulu sama wakil bupati, sama dandim, sama kapolres. Nah, cuma sekarang saya lihat kapolresnya non muslim, tapi tidak apa-apa karena banyak juga Islam di sana. Wakil bupati juga orang kita, masih bisa nanti kita kontak-kontak semua. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada Idul Fitri. Kembali fitri, kita kembali kepada fitrah kesucian. Mari kita jaga fitrah kita masing-masing. Saya ini HP saya full dengan pendeta, dari ketua umum sinode, sekretaris sampai pendeta klasis. Nah, saya tegas, iya Pak Pendeta, kita sama-sama untuk interaksi sosial, bisa kita saling silaturahim. Tapi saya bilang hal-hal melangkup akhirnya ibadah, Bapak tidak boleh masuk ke sini dan saya bisa ke situ. Itu lakum dinukum waliyum. Kenapa? Sebab nuzulnya ini diturunkan ayat ini karena Nabi ditawari itu untuk ibadah bersama-sama. Kalau satu kali satu minggu di situ, satu kali satu bulan di situ, terus itu Nabi bilang tolak, tidak boleh. Makanya itulah al-kafir. Tidak berarti kita toleransi beragama, tetap toleransi kita bina. Ya, toleransi kita bina Kementerian Agama ini. Namun hal-hal yang bersifat prinsipil, Muhammad wallahu asyiddahu 'alal kufar, kita tegas kepada hal-hal yang menyesatkan umat. Ini perlu. Oleh karena itu tadi saya karena itu umat wasatan di sini adalah orang-orang pertengahan. Menurut beberapa penafsiran di umat wasatan di sini, ada menurut Imam Wadi yang pertama, umat wasatan ini adalah dalam kitab
An-nukutul uyun. Ada 3 syarat. Yang pertama, apa dikatakan umat pertama? Umat terpilih dan terbaik, khaira ummah. Nah, ini umat wasatan. Umat terbaik, umat terpilih sebagai khaira ummah. Oleh karena itu, Islam harus menjadi dirinya merupakan agen perubahan. Perubahan di sini maupun dia berada di tengah-tengah. Ini umat Islam. Saya katakan tadi, kita menghadapi era globalisasi ini, era digital, kita bisa lakukan semua. Kita ikuti, tapi kita tidak terbawa arus globalisasi. Nah, sekarang karena globalisasi ini, lihat narkoba di mana-mana, orang bawa HP saja. Sampai-sampai di rotan itu saya dengar ada itu, Pak. Bagaimana nanti dari kes bank ini? Banyak itu. Nah, ini perlu kita bahas, ya. Jangan nanti bilang saya ini anu radikal, bukan. Kita bicara yang betul ini, al-haqqu min rabbik. Kita itu. Jadi yang pertama ini kita merupakan agen perubahan. Peradaban di sini arti menyeru kepada kebaikan. Itu tadi ayatnya Mukar. Ini kita agen perubahan. Bukan perubahan total hal-hal yang campur adukan, yang hak dan batil. Wala abishaqal bil batil atkun haqqa wa antum ta'lamun. Jangan jauh otak yang hak batil, kita tahu. Tidak boleh campur aduk itu. Diundang lagi Idul Fitri. Sedangkan saya juga didatangkan Idul Fitri. Orang pendeta datang di rumah, silakan makan bersama, tapi habis itu ya pulang. Oleh karena ini yang pertama, untuk menuntut mawadi kita sebagai agen perubahan untuk bisa itu. Yang kedua, moderat al-wasatiyah. Kita berada di pertengahan. Apa itu wasatiyah? Senantiasa kita bukan ekstrem kiri, bukan ekstrem kanan. Kita berada di tengah-tengah. Artinya di tengah itu menurut Mawadi adalah al-wasatiyah. Yang pertama, kita berlaku amanah, berlaku jujur, berlaku adil. Nah, ini menurut Al-Mawadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-adalah. Dengan pengertian proporsional kita mendapatkan sesuatu. Nah, misalnya kita sudah berada dalam NKRI ini, apa-apa kita lakukan dalam negara kesatuan Indonesia, tentunya kita taat asas. Misalnya kewajiban kita negara ya baru pajak, itu kewajiban kita. Tapi umat Islam juga ada zakat, ini kewajiban kita. Jadi dua, lakukan kewajiban bernegara dan kewajiban beragama. Ini perlu. Ya, oleh karena itu kita ini berada di dalam wasatiyah, umat wasata yang betul-betul kita moderat, kita ikuti terus perkembangan, tapi kita tidak boleh terbawa arus. Nah, saya juga Pak bisa lupa ditawari terus mau jadi partai apa saja, malah ditawari mobil. Saya bilang kalau saya di situ ada warna, wah ini kuning kemari Golkar, nah, ini biru Demokrat, oh ini hijau P3 sebenarnya tidak. Biarlah tetap mobil-mobil yang bekas begitu kita pakai, tidak usah diganti daripada yang hal-hal masuk politik lagi. Tapi saya dorong antum yang mudah-mudah masuk politik, sebab kalau tidak ada politik yang mudah-mudah, bagaimana kita? Nah, ini diperlu. Nah, oleh karena itu kita tetap dalam koridor-koridor Islam. Allah sudah pesankan kita serta Imran ayat 102, ya alladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwa dengan sebenarnya takwa, dan jangan kau mati melainkan dalam nilai-nilai Islam. Ada orang salat, sementara salat sujud. Ada orang sementara sujud di got karena mabuk, meninggal sudah. Mudah-mudahan kita tidak begitu betul. Ada orang sujud di masjid, meninggal. Ada orang sujud di got, meninggal juga. Alhamdulillah, karena sama-sama sujud tapi
di masjid, nah dipanggil Allah, ya ayat musmainna irbilak wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau orang sudah digos, wadkhuli finnar, masuk neraka. Jadi saya sebagai orang tua ini, saya punya tidak ilmu sebenarnya, cuma ini saya ilmu bukan. Saya bilang sekarang saya sudah masuk 72. Siapa generasi yang ngatur semua nanti generasi. Saya juga semua tawari, mundur saya, tapi masih bilang tidak ada. Nah, karena di sini Islam apa? Nah, itulah MUI ini berkumpulan semua Islam. Di sana Al-Iraq, saya orang Iraq. Tapi kalau saya begitu makmum, antum ini subuh ini kuno tidak sudah saya tidak kuno. Nah, ini Islam. Islam rahmatan lil alamin. Ada juga Al-Iraq di sana, ada juga Muhammadiyah, ada juga dari ada juga dari Wahdah. Nah, di undang Wahdah saya bilang, Pak, kenapa? Di sini satu kali azan, tidak apa-apa. Saya hati baru azan, sudah. Tidak ada pertentangan sebenarnya. Kita inilah silaturahmi sehingga insya Allah kali saya dengar ada perbedaan, sudahlah, tinggalkan itu masalah furqiyah, hal-hal cabang saja. Nah, ini saya sampaikan tausiah saya siang hari ini, yang musuh furqiyah kita tinggalkan. Nah, itulah kerukunan intern umat beragama, kita jaga agar NKRI tetap NKRI, kerukunan intern Muhammadiyah. Nah, orang bilang, oh, kalau dulu itu di Kayamanya apa? Masa 28 rame orang. Saya bilang sekarang so tidak, karena yang 20 sama-sama 8, jadi tidak berikut lagi. Ya kan begitu. Nah, jadi ini saya di perkumpulan semua masyarakat, jadi saya terima semua. Jadi Muhammadiyahnya di sana, ya kalau saya sebut antum kuno tidak kuno. Iya. Jadi ini Al-Khairat, saya dari Al-Khairat sampai dari Muhammadiyah, Sanawiyah, Al-Khairat. Cuma S1, S2 saya Muhammadiyah semua. Nah, kita gabung, tidak apa-apa. Kemudian, wali Muhammadiyah, tidak, di Al-Khairat, kemudian kamu kumpulan di sini. Semua ini dikumpul gitu. Jadi, aman saya bilang, Ustaz sih kawan saya ini seumur apa sudah terbenam. Tinggal tunggu waktu. Ada 3 panggilan Allah ini. Pertama panggilan sholat, bela sholatnya. Yang kedua panggilan haji, saya sudah laksanakan rukun Islam sama dengan hajatan. Ketiga panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita tunggu ini. Kapan belum dipanggil Allah, Pak. Nah, jadi antum ini generasi kita. Mari kita satukan. Tadi sudah ya wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Bersatu kita. Jangan berbicara berai. Kita bersatu, hal-hal buruk ya sudah kita tinggalkan. Hal-hal yang bersifat hilafiyah kita tinggalkan semua itu. Sehingga kita betul bersatu. Tapi tetap kita komitmen Islam, kita komitmen meninggal kita dalam Islam, itu satu. Tidak ada lain. Wa dzkuru ni'matallahikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ketika kamu dulunya ini ayat turun di Madinah, ada 2 kelompok yang berturut-turut. Melihat orang Ansar Muhajirin bersatu, ada orang munafik diadu, terjadi pertumpahan darah. Turun ayat ayat ini. Wala tafarraqu wa dzkuru ni'matallahikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi'ni'mati ikhwan. Itu turun ayat ini di Madinah. Dulunya kamu bertengkar, saling bunuh-membunuh. Maka sekarang dengan rahmat Allah kita bersatu. Ketika berada dalam tepi jurang, maka Allah selamatkan kita. Wa kuntum ala samatin arba'an kalakum minha. Berada di tepi jurang kita semua Allah selamatkan. Kadzalika lakum ayatin lakum tahtadun. Demikianlah Allah terangkan ayatnya untuk kita semua. Oleh karena itu, ikhwani anak-anakku semua, mungkin di poso ini tinggal saya mungkin yang tua, iya, tinggal saya yang tua di sini. Jadi antum harapan kita generasi ke depan. Saya ini ya, itulah kadang-kadang malam sakit. Tadi pagi saya kira anak saya
Zulkifli, antar papa ke sana di mana? Di situ di apa? Di Niatu. Dan kita bisa bersama-sama dengan saudara. Saya bilang, apakah saya nanti terakhir dengan antum bertemu atau masih ada Allah berikan umur panjang kita bersama? Sehingga insya Allah mari kita jaga ini. Ini perjuangan para pendahulu kita. Ini negara kita, negara ada negara Kesatuan Indonesia, perjuangan para pendahulu kita, jangan kita sia-siakan dengan titiran darah. Kenapa dulu? Dengan kalimat Allah Akbar itu nilai orang-orang musuh Islam jadi hilang semua. Oleh karena itu mari dengan acara seperti ini saya begitu semua terus saya dengar tadi ada program ya, kita akan terus, kita hanya orang tua ya, kalau saya sehat minta saya ikuti terus ya. Cuma ini saya minta sama antum semua janganlah kecewa. Memang beda pendapat itu wajar kan, beda pendapat cuma yang tidak wajar pendapatan berbeda itu biasa ya. Umur lagi ya. Begitu orang tua kalau ceramah umur lagi seperti tekan. Itu pendapat berbeda, beda pendapat tidak ada masalah. Nah, cuma pendapatan berbeda karena bisa masalah itu. Iya bukan, tapi di sini tidak sama-sama. Iya. Nah, begitu orang tua kalau bicara masalah ini selalu humor seperti tidak tegang kita orang. Nah, oleh karena itu alhamdulillah saya senang ketemu dengan antum semua. Dulu yang tahun berapa ya di Akira yang gagasan itu wasatiyah. Ini, ya dibilang dulu memang jadi sudah bubar, tapi sekarang saya bilang jadi tetap jaga Islam kan seperti itu tuh. JI-nya jangan saja bubar, tapi JI tetap ada, jaga Islam. Ini yang penting sekali. Nah, terakhir saya mau bahas ini, ada antum sholat juga ini. Nabi bilang ittaqillaha sama kunta, bertakwalah kamu dimanapun berada. Apa kita di kebun, apa di sendirian, dimanapun kita berada, Allah tetap memelihara kita. Dan ikut sertakanlah kebaikan itu dan kejahatan akan menutupi. Kalau kita berbuat salah dulu, kekeliruan. Saya yang paling banyak berbuat salah mungkin daripada antum. Dan saya tidak punya ilmu sama sekali, sehingga saya punya cara malam ke sana kemarin. Yang ketiga, wakhaliqin nas bikhuluqin. Kita bergaul manusia dengan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, kita saling menghormati, saling menghargai, saling kita sebarkan terus. Ifa'us salam. Salam sakit Isa itu luar biasa. Assalamualaikum, selamat untuk kamu, warahmatullahi wabarakatuh, keberkahan luar biasa. Yang saya kasih salam itu sunnah, antum jawab wajib. Kenapa? Saling mendoakan. Nah di sini nilai-nilai Islam yang saya katakan tadi kita terus pelihara sampai akhir zaman. Oleh karena itu saya hanya tidak banyak memberikan tausiah. Yang pertama, jaga persatuan kita. Yang kedua, kita tetap mengawal NKRI, Negara Kesatuan Indonesia adalah Darul Ahdi wa Syahadah. Darul Ahdi adalah kesepakatan para pendahulu kita jaga terus. Tapi saya katakan tadi sekali lagi, kita bisa terus mengikuti era perkembangan globalisasi, tapi tidak terbawa oleh arus. Kalau terbawa, kita orang hanyut itu kalau begitu. Kita ikuti saja perkembangan terus. Oh ya, kita ikuti bagaimana kesempatan, betul? Kita ikuti perkembangan, tapi jangan terbawa arus. Sudah sampai di sana, sudah tenggelam kita orang. Kita istilahnya apa? Ya, takbir, takbir, takbir. Kasus semuanya seperti ini. Ya, harus kita tetap istiqamah sampai akhir zaman. Kita tetap berpegang. Jadi sekali lagi, yang kedua, kita tetap berjaga dalam koridor-koridor iman. Kita tetap dalam Islam, tetap. Kita pelihara. Jadi saya katakan ada 4 tugas MUI ini. Yang pertama, himayatul ummah. Himayatul ummah
menaungi umat semua. Yang kedua, wiqayatul ummah, menjaga umat. Sudah berapa kali kemarin ini masalah kerusuhan. Tapi tidak juga, kan Ustaz saya bilang, sekian jangan meributi kita harus sama DPR. Alhamdulillah. Yang ketiga, khadimul ummah, melayani umat. Tadi berarti sakit karena diminta kemarin. Yang keempat, salihul umara, adalah partner pemerintahan, semua partner pemerintah. Alladzina Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, kepada Rasulnya, ulil amri minkum. Selama umara itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada masalah nilai-nilai agama di sana. Bisa katakan kita tetap dalam bingkai negara kesatuan beda, berbeda-beda, tapi kita satu juga. Allah beriman. Selanjutnya ayat 13. Ya nasu inna halaknakum min dzakari wa untha. Hai manusia. Ayatnya umum. Diciptakan kamu laki-laki perempuan. Wa jannakum syu'uban wa qabaila. Diciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk lita'arafu. Ini Hendy orang Jawa. Ini juga Pak Jawa semua itu. Saya ini ada Bugisnya. Tapi semua kita lita'arafu. Cuma satu lagi Allah katakan kita berakui, tapi yang Allah nilai mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi takwa. Inna Allah khabirun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa kita buat. Oleh karena itu hari ini kita bertemu di sini. Yang pertama kita bukan silaturahmi umat Islam. Yang kedua kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda-beda suku. Jadi tadi saya bahas kerukunan inter umat beragama kita jaga. Yang kedua kerukunan antar umat beragama. Yang pertama tadi intern kerukunan intern umat Islam. Nah, ada Muhammadiyahnya, ada akhiratnya, ada NU-nya, ada wahdanya, kita rukun intern. Yang kedua kerukunan antar umat beragama kita pelihara. Nah, kita dengan Kristen. Tapi hal-hal yang interaksi sosial. Kemarin saya lihat di pasar Ramadan itu semua orang yang muslim yang jual, tapi yang borong banyak orang Kristen. Apa? Iya, banyak Kristen karena orang memang tidak puasa. Sore-sore borong itu kuat, banyak. Ajaib apa? Tapi hal ibadah jelas kita harus punya prinsip lakum dinukum waliyaddin. Yang ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah itu kita jaga terus. Salihul umara punya juga program Majelis Ulama Indonesia seperti ini. Nah, mudah-mudahan antum semua nanti tidak ada saya bisa ketua MUI semua. Yang penting jaga persatuan itu. Saya kira selesai 12 ini saya juga mohon maaf bila ada tersalah kata, tersalah langkah. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang kasar, jangan simpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.